Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Intan dan rekan saya Ayu. Kami dari Nusantara Development Initiative atau kita panggil SDI. Kami adalah sebuah social enterprise yang berada di Singapura dan juga di Jakarta. Dan di sini kami ada di GP dan merupakan bagian dari incubator programnya yang ada di GP. Sebelumnya jangan serius-serius banget mukanya. Saya jadi merasa seperti dosen. Kami di sini mewakili founder kami yang kebetulan berhalangan untuk hadir. Mungkin kami biar kenal ya, kita akan kenalkan tim manajemen kami dari Nusantara Development Initiative. Faris Ahmad dan Gloria ini adalah co-founder dari NDI. Lalu ada Sandra Surya sebagai director. Yang terakhir ada Richard Lukman sebagai manager dan partnership. Selanjutnya adalah Board of Advisor. Ada Lindra Chandra, founder of Virtual House. Andrew Chapman, co-founder and director of Absolute Impact Partners. Professor Albert Theo, Professor of Social Entrepreneurship in NUS Singapore. Pak Nazri, yaitu CEO dari Global Head of Advisory Services. Dan yang terakhir adalah Dan Knox, yaitu mentor kami di GP. Oke. Hari ini kami akan berbagi tentang program yang kami punya, yaitu program Ibu Rumah Terang Nusantara. Sebelum kami menjelaskan seperti apa sih program yang kami punya, kita pengen berbagi cerita di balik program ini. Ada yang bisa tebak gambar apa ini? Apa? Peta. Oke, semua yang ada di sini izinkan saya memulai sesi sharing ini dengan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana rupa dunia di malam hari. Kira-kira itu di mana ya? Singapura. Benar, titik terang itu adalah Singapura. Lalu kira-kira di mana Indonesia? Sampingnya, tetanggaan ya. Itu adalah negara kita, Indonesia. Dan seperti yang kita lihat, bahwa masih banyak sekali area di Indonesia yang berada di dalam gelap. Bagi kita, setiap harinya apa yang perlu kita lakukan hanyalah menekan tombol lalu klik, lampu menyala. Kita tinggal pencet remote, AC menyala. Tapi kenyataan yang sebaliknya, yang jauh lebih buruk dari itu terjadi pada jutaan orang lain yang masih ada di daerah-daerah yang ada di negara kita. Masih banyak mereka yang sangat bergantung dengan penggunaan lampu minyak tanah ataupun lampu solar. Dan tidak banyak yang menyadari bahwa bagi seorang anak kecil yang tidur di dalam satu ruangan yang menggunakan lampu minyak sebagai sumber penerangannya, sama saja dengan menghirup 2 bungkus rokok setiap harinya. Itu baru sehari. Bayangkan setahun, bayangkan 10 tahun. Kenyataannya adalah 1 dari 4 orang di Indonesia tidak mempunyai akses terhadap listrik. Secara global, 1 orang meninggal setiap 20 detik diakibatkan oleh polusi udara di dalam ruangan. Dan ini adalah kemiskinan energi. Dan kami ingin mengakhirinya. Tanpa penerangan, semua yang selama ini kita nikmati dan we take it for granted tidak akan pernah ada. Kita bayangkan sesuatu yang sederhana saja. Bagaimana anak-anak kita, kalau yang sudah punya anak, saya kebetulan belum. Bagaimana seorang anak kecil akan belajar di malam hari ketika tidak ada penerangan yang cukup? Atau misalnya kita pengen ke rumah tetangga yang cewek-cewek, atau misalnya hanya ke warung. Saya sendiri takut sekali dengan gelap sebenarnya.
Tapi pekerjaan saya di NDI mengharuskan saya untuk berada dan mengunjungi desa-desa yang belum mempunyai listrik. Di mana desa-desa tersebut ketika jam 9 malam, maksimal jam 10 malam, semua penerangan sudah padam. Diesel misalnya. Lalu mereka akan beralih menggunakan lampu minyak. Kegelapan yang akan kalian rasakan di sana membuat saya hanya berpikir, kapan ya pagi datang? Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada semuanya. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka yang setiap harinya harus berjuang di dalam kegelapan. Lalu apa sih masalahnya sebenarnya? Karena ternyata permasalahan kemiskinan itu erat sekali hubungannya dengan permasalahan kita dalam menjangkau akses. Baik akses secara fisikal maupun akses secara finansial. Apakah selama ini artinya tidak ada solusi? Solusi ada. Tapi permasalahannya ada di solusi-solusi tersebut tidak dapat menjangkau masyarakat yang betul-betul membutuhkannya. Kalaupun pada akhirnya sampai secara fisikal, solusi tersebut tidak dapat dijangkau secara finansial. Apakah bisa jadi kita sebut sebagai sebuah solusi? Karenanya apa yang berusaha kami lakukan adalah menciptakan sebuah model yang dapat melawan kemiskinan tersebut secara langsung dengan memastikan bahwa solusi tersebut terjangkau oleh masyarakat. Secara umum kami akan datang ke daerah-daerah yang belum mempunyai penerangan dengan baik. Lalu kami akan memberdayakan kaum perempuan di sana dan melatih mereka menjadi pengusaha lampu tenaga surya yang nantinya akan mereka sebarkan langsung kepada keluarga ataupun masyarakat yang membutuhkan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita mundur sebentar dan biarkan saya menjelaskan logika berpikir di balik model ini. Framework ini tidak acak, tidak dibuat secara acak, tapi berdasarkan pemahaman yang dalam terhadap dimensi gender pada kemiskinan. Laki-laki, mas-mas yang di sini, dan perempuan menghadapi dampak kemiskinan energi yang berbeda antara satu sama lain. Dalam hal ini misalnya perempuan pedesaan, mereka mengalami konsekuensi yang lebih besar dari kemiskinan dibandingkan laki-laki. Contoh sederhana, mereka berada di dalam bahaya yang lebih besar ketika mereka harus keluar rumah dalam keadaan gelap. Resiko terhadap bahaya kekerasan, resiko terhadap kejahatan, semua hal. Lalu WHO juga menyatakan bahwa seorang wanita meninggal setiap menitnya akibat komplikasi terhadap kehamilan dan kelahiran. Dan salah satu alasan penyumbang kematian ini adalah keadaan mereka yang tidak memiliki penerangan yang layak. Bahkan apabila kita menyampaikan semua fakta yang sudah saya sebutkan, tinggal kita pikirkan saja. Tumpukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dalam rumah tangga. Mereka berada dalam kontak yang lebih besar dan lebih dekat terhadap bahaya yang berhubungan dengan misalnya keadaan untuk memasak ataupun penerangan rumah, di mana mereka kontak lebih dekat dengan gas-gas yang berbahaya, minyak tanah, solar, gas natural lainnya. Karenanya, kami percaya bahwa if energy poverty was a person, then she would be a woman. Namun, kami juga percaya bahwa mereka yang paling terpengaruh dari kemiskinan energi dapat menjadi solusi yang paling tepat. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi efek ganda apabila kita menempatkan perempuan sebagai pejuang utama dalam memerangi kemiskinan. Perempuan memiliki kemampuan untuk membangun jaringan yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan laki-laki dalam posisi mereka di masyarakat. Atau contoh lain, perempuan biasanya merupakan pengambil keputusan dalam hal yang berhubungan dengan pengeluaran, dalam hal ini pengeluaran untuk kebutuhan energi. Lalu riset dari USA menyatakan
setiap $1 yang dihasilkan oleh seorang perempuan, 90%-nya akan kembali ke keluarga, akan kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dibandingkan dengan laki-laki yang hanya mengembalikan 40%. Jadi memperdayakan perempuan sama saja kita memperdayakan masa depan, generasi masa depan. Ini ceritanya. Lalu seperti apa sih program Ibu Rumah Terang itu, akan dijelaskan oleh rekan saya secara lebih lanjut. Seperti rekan saya Intan katakan sebelumnya, NDI percaya bahwa memberdayakan perempuan akan memberdayakan generasi masa depan. Karena ini dalam program ini, kami berusaha mencari cara yang tepat untuk belajar dan berbagi ilmu kepada ibu-ibu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut kegiatan dan pendekatan yang kami gunakan dalam program Ibu Rumah Terang. Ini adalah sekilas kegiatan yang kami lakukan dalam rangka pemilihan dan pelatihan ibu-ibu sebagai pengusaha lampu tenaga surya atau yang kami panggil Ibu Rumah Terang. Salah satu syarat pertama yang kami lihat dari seorang calon ibu rumah terang adalah semangat, passion to learn. Dan tidak kalah penting adalah ada tidaknya dukungan dari suami. Dukungan ini berkaitan dengan kesediaan membolehkan ibu untuk mengikuti program dan apabila ibu-ibu harus melakukan perjalanan ke desa-desa yang lain. Kami juga membuat pelatihan ini menarik dan seinteraktif mungkin agar kami mendapat kepercayaan dari ibu-ibu sehingga dapat mendorong proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Setelah pelatihan selesai, ibu-ibu akan dinyatakan lulus melalui acara wisuda yang sederhana, di mana mereka menjadi perwakilan NDI secara resmi dan dapat menyebarkan lampu tenaga surya di sekitar mereka. Pada acara wisuda, NDI melengkapi para ibu rumah terang dengan apa yang kami sebut business in a bag, yang berisi seragam, sertifikat, dan lampu tenaga surya. Ini untuk mendukung kinerja mereka sebagai ibu rumah terang. Lalu program kami memiliki dua aspek inovatif, yaitu yang pertama adalah program branding yang kuat. Para ibu dikenal sebagai ibu rumah terang. Nah, mereka diberikan baju seragam dan tas yang memperkuat branding tersebut. Kami ingin mereka memiliki sebuah identitas dan rasa bangga dengan peran baru yang mereka miliki. Kebanyakan program di pedesaan mengacukan kekuatan dan kepentingan dari sebuah branding. Jadi panggilan sebagai ibu rumah terang telah dikenali dengan sangat baik di beberapa tempat dan secara langsung turut mendorong kesuksesan program ini. Kedua adalah pemberian bantuan finansial yang tepat. Umumnya, seorang ibu harus mendapatkan modal dalam bentuk pinjaman uang untuk memulai sebuah usaha, atau biasanya disebut dengan microcredit. Apa yang dia lakukan adalah kita memberikan kesempatan kepada para ibu untuk memulai usaha tanpa pinjaman modal dalam bentuk uang. Kami memperbolehkan ibu untuk membayar kami hanya setelah mereka berhasil melakukan penjualan. Sistem ini kita sebut dengan micro consignment, dan yang akan mencegah permasalahan besar, misalnya ibu terlilit dalam hutang yang tidak dapat kakak bayar. Sampai Mei 2015, kami telah membangun proyek Ibu Rumah Terang di 4 desa, dan
sudah melatih 26 ibu rumah terang yang telah menyebarkan manfaat kepada 13.254 orang di 35 komunitas berbeda. Dan ini hanya untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah beberapa media lokal, regional, dan internasional di mana NDI telah ditampilkan. Ini adalah salah satu pencapaian ibu rumah terang kami. Kami merasa sangat senang saat kami mengetahui bahwa Straits Times Singapura, yaitu salah satu koran ternama di Singapura, menjadikan program ibu rumah terang sebagai berita utama dalam halaman 50 Ideas to Change the World pada tahun 2014 yang lalu. Kami merasa sangat bangga dengan pencapaian ibu rumah terang kami sejauh ini. Model dan program kami juga telah diakui dalam beberapa kompetisi internasional. Contohnya di Asia Pacific City Summit, kami berhasil mendapat Grand Prize yang Social Entrepreneur dan menjadi Audience Favorite. Untuk menguatkan program kami sekarang memiliki platform e-commerce yaitu The It Collection yang tersedia untuk di Singapura dan Indonesia. Kami sudah mengumpulkan beberapa produk tenaga surya yang telah terbukti memiliki kualitas yang terpercaya. Bagi yang berminat, dapat membeli produk tenaga surya tersebut untuk penggunaan pribadi atau untuk kepentingan proyek lain. Silakan mengunjungi situs NDI untuk mengetahui lebih jelas. Keuntungan yang kami dapatkan dari It Collection akan dikembalikan ke program ibu rumah terang kami. Salah satu tujuan It Collection kami adalah untuk membantu korban bencana. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berbagi dan membantu masyarakat yang ada di Nepal. Kami sudah berusaha mengumpulkan donasi untuk dikirimkan kepada mereka yang membutuhkannya, dan sejauh ini melalui bantuan berbagai pihak, kami telah berhasil mengumpulkan sekitar $10.000 Singapura yang setara dengan 700 lampu tenaga surya. Ini akan digunakan di beberapa wilayah Nepal yang terkena dampak gempa beberapa waktu lalu. Jika Bapak, Ibu, secara pribadi atau ingin mengajak keluarga atau kenalan untuk berpartisipasi dalam donasi ini, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sebelum kami mengakhiri sesi sharing hari ini, kami ingin berbagi sedikit cerita singkat. There's a true story tentang ibu ini yang pakai jilbab biru, tentang seorang ibu yang luar biasa yang kami temui beberapa tahun yang lalu. Beliau bernama Ibu Zaimah. Saat pertama kali bertemu dengan kami, ibu ini berusia 61 tahun. Suaminya dalam keadaan sakit, suaminya seorang nelayan, sakit, perahunya rusak, ini suaminya, dan tidak bisa bekerja. Memiliki 2 anak yang harus terus sekolah. Beliau ingin mengikuti program ibu rumah terang kami, tapi kami sedikit ragu, apakah beliau bisa mengikuti program ini seperti ibu-ibu yang lain. Beliau tidak bisa membaca dan beliau tidak bisa menulis. Tapi ada sesuatu dalam diri Ibu Zaimah yang membuat kami tidak bisa berkata tidak, yaitu semangat, keinginan yang sangat besar oleh beliau untuk memperbaiki hidup keluarganya. Beliau ikut dalam program ibu rumah terang, dan Ibu Zaimah adalah satu-satunya calon ibu rumah terang
yang setiap latihan harus membawa orang lain, anaknya ataupun saudaranya, untuk menemani dia menulis ataupun untuk mengisi formulir. Tapi beliau tidak menyerah. Begitu juga kami. 4 tahun sudah berlalu. Perannya sebagai ibu rumah terang berhasil membawanya untuk menyekolahkan anak-anaknya keluar pulau yang menjadi tempat mereka tinggal, juga membantu kesembuhan suaminya hingga saat ini suaminya mampu bekerja lagi, dan membantu Ibu Zaimah dalam menyebarkan lampu tenaga surya, dan juga mampu membeli sepasang gigi palsu. Mimpinya, ketika saya tanya, Ibu pengen apa kalau sudah uangnya sudah tertabung? Saya pengen beli gigi palsu, dia bilang. Perubahan dalam Ibu Zaimah dan keluarganya ini yang pada akhirnya membuat pekerjaan kami di NDI menjadi berarti. Something's change. Saat ini beliau berumur 65 tahun, dan saat ini sampai hari ini masih merupakan ibu rumah terang terbaik yang pernah kami miliki. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Mbak, Mas-mas, dukung kami untuk memberdayakan lebih banyak perempuan seperti Ibu Zaimah, desa demi desa di negara kita. Kami akan menutup presentasi ini dengan sebuah video. Terima kasih telah bersedia mendengarkan cerita kami. Apabila nanti ada pertanyaan boleh langsung tanya setelah Q&A sudah ada. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
also kind of touch on the spiritual element, the essence of what it is to be like family. It's something that also really helps a lot. Intan sama Bu atas presentasinya tadi itu cukup menakjubkan ya apa yang kalian lakukan. Karena ini juga ada cerita yang saya kutip dari berbagai sumber. Salah satunya adalah namanya Ibu Aminah. Ini asal teman-teman di sini tahu, saya akan sharing. Ibu Aminah ini adalah salah satu Mothers of Life atau ibu rumah tangga yang bergabung dengan programnya NDI. Dan ketika dia sudah lama bergabung ya, pada akhirnya dia melahirkan seorang putra yang dia beri nama Hilman Rusdan Nusantara. Nama Nusantara ini dipilih hanya untuk berrima dengan NDI yang merupakan pahlawan dalam hidupnya Ibu Aminah. Demikian sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita aja bagaimana perjalanan masa cerita dari tahun 2008 sampai sekarang. Dan ada dua pesan sebenarnya yang ingin saya sampaikan nanti di akhir cerita. Oke, jadi ini tadi stop gambar. Oke, masa cerita itu dimulai tahun 2008. Saya latar belakangnya apoteker. Saya lulus dari S1 Farmasi tahun 2008 bertiga sama teman kuliah, sama-sama sama-sama apoteker. Begitu lulus, biasa namanya mahasiswa baru lulus, ngerasa kayaknya wah, gue punya banyak banget ilmu, gue udah banyak belajar. So we started the debate actually. Mulai ada debate dan debate tentang apa? Yaitu tentang sebuah produk. Jadi ketika itu kebetulan saya kuliah di ITB. Jadi kalau misalnya ITB untuk mau lulus itu harus melakukan penelitian untuk farmasinya. Jadi kita nyebutnya tugas akhir. Tugas akhirnya itu harus melakukan penelitian. Ketika itu saya bikin produk obat jerawat dengan bahan dasar green tea. Dan ketika lulus saya banyak ngumpulin produk-produk, dan produk-produk itulah yang sebenarnya jadi bahan debate saya dan dua orang teman yang sama-sama apoteker, namanya Fitria dan Amira. Jadi ada satu produk sabun, dia ditulis di labelnya itu sabun natural apple, tapi begitu dilihat ingredientsnya dari mana naturalnya gitu, so it's full of chemical, even kata apple-nya aja di ingredientsnya nggak ada apelnya gitu. Jadi sabun natural apple tapi dalamnya nggak ada apelnya. So it's like, how come ini bisa di label natural? Jadi kita mulai ngumpulin lagi produk-produk lain, dan ternyata itu nggak kejadian 1-2 kali. Banyak sekali produk yang labelnya natural, tapi begitu dicek ingredientsnya, this is not really natural, or it raise a question kenapa ini disebut natural. Dan akhirnya cari tahu, oh ternyata memang tidak ada pharmaceutical regulation yang menetapkan bahwa dipanggil natural itu harus mengandung A, B, C, dan kalau misalnya natural itu tidak boleh mengandung X, Y, Z, itu tidak ada. Jadi sampai sekarang pun memang tidak ada pengaturan bagaimana menggunakan kata natural dalam sebuah label. Dan ini very misleading karena waktu itu kita bikin survei, ada 500 responden, acak, random dari latar belakang yang berbeda, yang ada hubungannya dengan farmasi, ada yang tidak hubungannya dengan farmasi, ada yang hubungannya dengan medical, ada yang tidak, dan dari latar belakang edukasinya juga berbeda, dari yang very well educated sampai yang lulus kuliah. Buat itu usianya kita ambil 19 ke atas. Ketika dibilang kata natural, 70% ke atas orang itu menganggap bahwa produk ini lebih sehat, bahwa produk ini lebih baik, produk ini lebih lebih environmentally friendly. Jadi even mereka tidak mencek labelnya itu apa, even mereka tidak mencek komposisi dari produknya itu apa. So it's very misleading ternyata. Kita bisa say ini meja natural, dan orang akan berpikir bahwa ini adalah environmentally friendly, sustainable product, ini it's a very good choice. Jadi kalau misalnya kita beli ini itu like it's a good decision gitu lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari situlah awalnya kita memulai Wasi Cerita. Cita-citanya sederhana, bahwa kami ingin menjelaskan yang namanya natural concept itu seperti ini.
It doesn't necessarily mean kita tidak pakai chemicals, tapi chemicals mana yang mau dimasukkan ke dalam product formulation, we are very selective about that. Kita sangat cermat untuk memilih yang mana yang mau dimasukkan, yang mana yang tidak perlu, yang mana yang sangat beneficial buat kulit, yang mana yang memang sebaiknya tidak ada sama sekali. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika itu tahun 2008 idenya, akhirnya saya dan 2 orang teman itu patungan 500.000 baru lulus, patungan 500.000 untuk bikin sabun natural dengan konsep natural tadi. Kenapa 500.000? Soalnya uangnya cuma segitu. Waktu itu kita belum kerja, jadi patungan dan beli alat seadanya. Kebetulan memang 2008 itu kita baru lulus S1 dan sambil melanjutin kuliah apoteker, jadi agak numpang-numpang di laboratorium di kampus untuk melakukan beberapa percobaan. Jadi awalnya bikin sabun, kenapa sabun? Idenya hopefully it's gonna be like a business yang bisa sustainable gitu, bisnis yang bisa menghasilkan uang untuk kami bertiga. Jadi kira-kira apa ya produk yang fast moving, yang semua orang pakai, yang lebih bagus lagi pakainya lebih dari sekali dalam 1 hari. Oke, kalau gitu sabun aja. Akhirnya kita mulailah dengan sabun. 1,5 juta itu beli beberapa alat dan beli beberapa bahan. Kita coba bikin formulasi, terus udah gitu dicobain ke diri sendiri, ternyata masih kurang, sabunnya terlalu lembek, busanya waktu itu sedikit sekali. I don't know if you tried sabun natural, biasanya keluhannya busanya itu terlalu sedikit gitu. Jadi akhirnya ulang lagi formulasinya, coba lagi, ternyata sudah lebih bagus tapi konsistensi sabunnya masih kurang. Coba lagi bikin lagi sampai udah dipakai sendiri, udah cukup pede. Akhirnya mulai ngasih ke orang lain, ngasih ke ibu, ngasih ke teman-teman terdekat, ngasih kakak. Kalau those brands mereka claim no animal testing, of course no animal testing. Kita nggak ada animal testing, but we're doing family testing, friends testing, karena perlu dapat feedbacknya. Ya kita nggak punya dana untuk melakukan anyway. Jadi seperti itu sampai akhirnya ngasih ke bapak betul, ngasih ke ibu, ngasih ke kakak, ngasih ke teman-teman. Sampai kurang lebih 1 tahun, itu pertengahan 2009, ada satu teman yang dia bilang, sabun lo yang kemarin, gue boleh dapat lagi nggak? Oke, no more free soap, sekarang harus bayar. Karena artinya kita udah dapat formulasi yang pas. Jadi udah dapat quote unquote konsumen. Mulai dari situlah kita mulai jualan. Jadi mulai jualan Wangsa Jelita itu tahun 2009. Dan actually waktu itu namanya belum Wangsa Jelita, waktu itu namanya kurang kreatif, namanya kita bilang Sapo. Dari kata proses pembentukan sabun saponifikasi, farmasis kurang kreatif. Jadi kita panggil namanya waktu itu Sampo, tapi diskusi lagi, of course kita mau menjadi sebuah beauty personal care brands gitu ya, nggak niche dengan sabun saja. Jadi akhirnya sampailah dengan nama Wangsa Jelita. Itu lain cerita bagaimana sampai Wangsa Jelita, but anyway seperti itu. Lalu tahun 2009 masih dengan semangat untuk mengenalkan true concept natural, kita mulai waktu itu jual sabun tuh satu bulan tuh mungkin 20, 30, definitely nggak hidup dari situ. Dari 20 ya 20 jual sebulan, bulan depannya udah bisa berkembang jual 40, jual lagi berkembang lagi 60, but it's very like slowly growing gitu, sedikit sekali gitu growth-nya. Sampai akhirnya kebetulan I think kita dapat momen yang cukup bagus. Wangsa Jelita tahun 2008-2009 tuh entrepreneurship kayaknya lagi booming. Jadi ada salah satu perlombaan yang dibuat sama Diki, I don't know if you're familiar, namanya program mahasiswa wirausaha PMW. Nah, kita ikutan PMW itu. Jadi mengajukan konsep bisnis plan ke PMW ini dengan dengan cerita Wangsa Jelita dan apa masalah yang ingin kita tackle, dan ternyata menang. Dari situ dapat dana untuk capital yang tadinya kita bisa produce 20 sebulan, akhirnya bisa jadi 10 kali lipat, kita bisa produce 200. Sampai I think cukup menanjak naiknya. Sampai akhirnya di akhir tahun satu temanku, partnerku namanya Amira bilang, kita harus bikin produk baru lagi nih, kita harus bikin varian baru. Jadi ketika itu udah ada 4 varian, ada minyak zaitun, ada apel karena kita tulis dan sabun apel yang ada apelnya, ada teh hijau, ada turmeric, ada kunyit. Sampai akhirnya satu temanku bilang, kita harus bikin sesuatu yang khas Bandung. Jadi
if you go to Bandung, pokoknya lo pasti pingin beli sabun ini dan cita-citanya seperti itu. Ada yang sering ke Bandung nggak sih? Nggak ada. Yes. Jadi kalau misalnya datang ke Bandung tuh begitu masuk ke pasar tuh banyak banget yang jualan strawberry, right? Yes. Jadi cita-citanya seperti itu, kita pingin bikin sabun strawberry. Karena memang banyak strawberry farm itu di Lembang. Jadi waktu itu saya survei ke Lembang untuk belajar gimana sih pertanian strawberry, possible nggak kalau misalnya kita ngambil strawberry lokal dan dimasukin ke dalam formulasi sabun nuansa jelita. Dan nggak sengaja ketemu sama kelompok petani mawar. Kenapa? Karena ada satu orang dari Kementerian Pertanian memberikan penyuluhan di kelompok petani mawar. Tapi orang ini ahli sekali tentang pertanian strawberry. Jadi tujuan kami adalah belajar kepada beliau. Jadi nggak sengaja ketemu dengan kelompok petani mawar. Dan karena workshopnya cukup intensif selama 1 bulan, jadi kami sebenarnya agak menyusup masuk ke dalam ke dalam workshop itu selama 1 bulan. Nggak sengaja jadi ketemu sama kelompok petani mawar dan nggak sengaja jadi akrab. Kebetulan juga temanku yang satu yang namanya Fitri itu orang Sunda. Jadi kalau perempuan sama-sama bahasanya cocok, nyambung banget gitu, jadinya akrab. Aku waktu itu saya nggak bisa ngomong bahasa Sunda, saya cuma nuhun. Tapi kalau misalnya Fitri ketemu sama kelompok petani mawar itu jadi coy banget lah pokoknya dia, jadi akrab banget. Sampai akhirnya kami paham, oh ternyata ada yang menarik dengan kelompok petani mawar ini. Mereka itu kalau menjual mawar dihitung berdasarkan panjang tangkainya. Jadi kalau misalnya mawar yang kita lihat itu panjang tangkainya di atas 60 cm, itu harganya lebih mahal. Artinya it's profitable buat petani. Tapi kalau 40 sampai 60, itu sedang. It gives profit tapi nggak as much as yang di atas 60 cm. Tapi ada juga kelompok C yang grade yang paling rendah, yang kalau misalnya dia di bawah 25 cm, itu bisa dibilang nggak menguntungkan. Bisa dibayangin 750 perak per tangkai. Sementara kalau misalnya kita beli, kalau misalnya di Bandung, kalau misalnya malam minggu itu biasanya beli bisa 10.000 per tangkai, itu 20.000. Tapi petani sebenarnya dapat hanya 750 perak. So it's not profitable buat mereka. Yang menguntungkan itu sebenarnya di bandar. Jadi it's very interesting karena bandar ini di satu sisi membantu mereka untuk menjual. Jadi bandar itu ngumpulin dari kelompok petani mawar A, kelompok petani mawar B, kelompok petani C, dikumpulin mawarnya dan dijual ke market. Tapi di sisi lain mereka membuat sistem seperti ini yang tidak menguntungkan untuk kelompok petani mawar. Jadi artinya mereka bisa dibilang kayak love hate relationship lah, di satu sisi terbantu, di sisi lain tapi dirugikan. So akhirnya saya diskusi dengan teman-teman di nuansa jelita, hey gimana nih kalau misalnya kita bikin mawar aja. Dan kebetulan memang I think waktu itu di ITB lagi banyak seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya begitu mau lulus itu kan melakukan research. Jadi kita memang punya database research dan ada research yang menunjukkan bahwa air mawar itu punya manfaat antimikrob. Jadi dia memang punya aktivitas antimikroba. Jadi cocok kalau misalnya untuk cairan pembersih, dan dia juga antioksidannya tinggi, jadi cocok juga untuk moisturizer. Jadi manfaatnya itu range-nya cukup luas. So it's very beneficial kalau misalnya mau dimasukin ke dalam product formulation. Jadi akhirnya kami memutuskan, instead of jualan sabun strawberry, gimana kalau kita jualan sabun mawar aja gitu. Strawberry di satu sisi demand-nya selalu ada, artinya Bandung banyak banget cafe sama restoran di mana-mana jual jus strawberry gitu, atau strawberry cake atau strawberry apapun. Jadi intinya permintaan akan strawberry itu selalu tinggi dibandingkan dengan mawar itu seasonal sekali. Di Bandung itu banyak universitas, jadi pas lagi musim wisuda penjualannya tinggi, atau pas lagi Valentine penjualannya tinggi, atau pas lagi bulan-bulan nikah, we do have that thing ya, ada bulan-bulan yang ramai pernikahan itu jual mawar yang tinggi. Tapi ada bulan-bulan yang mawar itu tidak terjual, atau mawar itu tidak terlalu bagus lah salesnya. Akhirnya tidak menguntungkan untuk petani. So I think itu yang memutuskan, kalau gitu instead of kita jual produce something out of strawberry, kita buat aja sesuatu dari mawar. Dan kita conduct filter practice. Jadi yang tadi yang grade C itu yang harganya 750 perak setangkai, kita hargai sama dengan grade A. Ada pertanyaan, loh rugi banget, terus nanti nggak bagus dong quality mawarnya. Quality mawarnya tetap bagus, cuman panjang tangkainya itu yang membedakan. Dan sebenarnya tidak masalah untuk nuansa jelita panjang tangkainya berapa, mau 1 cm pun nggak masalah, karena yang kita manfaatin itu petalnya.
Jadi it's like a win-win solution, win-win untuk uang sejelita dapat supply, win-win untuk petani mereka dapat profit tambahan, win-win untuk bandar karena atau tengkulak itu mereka tidak di cut off gitu, jadi mereka juga dapat jalur. Jadi we're not really merusak sistem lah, kurang lebih seperti itu. And tahun 2000 itu terjadi tahun 2010. Akhirnya punya ide untuk bikin sabun mawar, dan dari situlah kita belajar, oh ternyata yang kita kerjain ini namanya social entrepreneurship. Oh ternyata ada sebuah konsep bisnis yang bisa membantu komunitas, dan dari situ mungkin uang sejelita cukup berkembang dan dikenal sebagai sebuah social enterprise. Sampai sekarang sudah ada komunitas lainnya, kita tetap intinya fokus untuk personal care products. Di situ memang strength-nya uang sejelita dengan tujuan ingin mengenalkan the true concept of natural tadi, tapi the way we conduct the business itu bagaimana caranya supaya benefit local communities, bagaimana caranya supaya kita bisa partnering lah dengan contohnya dengan komunitas petani mawar. Sekarang kita ada kerjasama dengan komunitas pengrajin di Bandung in creating the packaging, dan yang terakhir itu ada komunitas sarung milik. Ini yang sebenarnya ingin aku share, this message pertama yang ingin aku sampaikan. Jadi ada satu community project yang sedang dikerjakan oleh uang sejelita. Ada ibu-ibu di daerah Sarongge, ada yang familiar, ada yang pernah dengar? Oke, Sarongge itu sebuah desa kecil di kaki Gunung Pangrango. Tempatnya bagus sekali, very isolated tapi bagus banget. Di sana banyak banget perkebunan organik. Jalan ke sana tuh agak hardcore gitu jalannya, tapi di sana ternyata banyak sekali petani-petani yang melakukan sustainable practice gitu. Kalau misalnya kita lihat ke sana, mereka paham, oh iya kalau proses untuk pemupukan itu seperti ini, like very expert gitu. Dan mereka bekerja sama dengan sebuah NGO namanya Green Initiative Foundation. Dan Green Initiative Foundation ini mengajari ibu-ibu di sana untuk bikin sabun. Jadi di sana tuh banyak bahan-bahan yang mereka pakai untuk diolah jadi sabun. Salah duanya adalah serai dan kopi. Jadi ibu-ibu ini bikin sabun serai dan sabun kopi without bantuan dari uang sejelita sebelumnya. Dan mereka udah punya skills ini sampai akhirnya oke, kita udah bisa nih bikin sabun, udah ngolah bahan-bahan yang kita punya, serai dan kopi, udah bisa bikin sabun serai dan sabun kopi. But the next thing is mau diapain sabunnya? Jadi mau dijual lewat mana gitu? Making something having product sama selling the product are two different things gitu. Jadi challenge mereka adalah menjualnya kemana. Sampai akhirnya Green Initiative Foundation kontak uang sejelita, dan mereka tanya bisa nggak kalau misalnya komunitas ibu-ibu di Sarongge bekerja sama dengan uang sejelita, terus mereka memperkenalkan ini loh sabun yang kamu bikin, dikirim uang sejelita, and it's very good quality product. Dan akhirnya sampai aku datang ke komunitas Sarongge ini, aku ketemu sama ibu-ibu di sana, mereka nunjukin gimana cara bikin sabunnya. I was baffled gitu. Jadi mereka bikin sabun itu tekniknya berbeda dengan yang aku pahami. Mereka nggak pakai electricity sama sekali, like full handmade, dan kualitinya bagus. Terus perlu sedikit supervisi di formulasi, I would say, tapi kualitinya bagus. Itu sudah bagus untuk orang yang tidak ada latar belakang yang berhubungan dengan I would say amazing gitu. Dan akhirnya kami mempelajari, oke, mereka ternyata memang perlu semangat, kayak kalau bahasanya NDI tadi ada passionnya, ada semangatnya itu besar sekali gitu untuk berkembang. Jadi akhirnya uang sejelita partnering dengan mereka. Uang sejelita jadi channel untuk menjual produk dari ibu-ibu komunitas Sarongge ini, sabun serai dan sabun kopi. Tapi terus kami mempelajari gimana caranya supaya bisa improve mereka lebih jauh, dan ternyata memang mereka perlu ada peningkatan efektivitas dalam proses produksinya, karena apalagi mereka menggunakan total handmade itu. Jadi aku ingin menunjukkan video. Ada video yang ingin aku tunjukkan menceritakan tentang kerjasama antara uang sejelita dengan komunitas Sarongge.
Jadi intinya Uang Sejelita dengan komunitas Sarongge ini Uang Sejelita ingin membantu komunitas Sarongge ini untuk menjadi sebuah komunitas yang berbasis bisnis. Project yang dilakukan di kitabisa.com/sarongge ini adalah project fundraising. Jadi kita ingin mengumpulkan dana sejumlah 68 juta yang selanjutnya digunakan untuk membantu meningkatkan efektivitas proses produksi dari komunitas Sarongge dan membuat ekosistem bisnisnya lah supaya mereka bisa mandiri. Artinya apa? Artinya ketika Uang Sejelita tidak lagi ada di sana, mereka tetap bisa jualan dan mereka tetap bisa menjadi komunitas yang berbasis bisnis tadi. Jadi like very independent, mereka bisa finance themselves gitu tanpa perlu bantuan charity atau hal seperti itu selanjutnya. So itu message yang pertama. Message yang kedua sih aku cuma ingin, I think cukup penting untuk di point out kalau ada banyak orang yang bertanya apakah kalau misalnya mau menjadi social enterprise mau membuat social enterprise atau mau menjadi social entrepreneur itu start from bikin bisnis yang menyelesaikan masalah gitu. It's one option gitu. But the other options yang dilakukan oleh Uang Sejelita, ide untuk membuat sebuah social enterprise ketika itu belum ada. Jadi kami hanya ingin simply menjelaskan yang natural products itu harusnya seperti apa, tapi nggak sengaja ketemu dengan komunitas dan nggak sengaja belajar tentang bagaimana kompleksnya masalah mereka dan berhasil figure out, Uang Sejelita menjalankan bisnisnya tapi tetap bisa benefiting local communities. Jadi nggak necessarily harus start dari social baru nanti menjadi bisnis, but you can start from business side baru akhirnya nanti berubah menjadi social enterprise. Karena kalau banyak orang yang berpikir, kalau misalnya start from social doang nanti kita nggak bisa make money dong gitu atau kita jadi sulit karena harus harus I don't know like focusing on the social part gitu. It's a good thing tapi actually there is another way gitu yang dilakukan Uang Sejelita is the other way. So itu yang ingin saya sampaikan.